Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita yang eh, barusan saya sampaikan. Kita materi sekarang berkenaan dengan vektor resolusi sebidang, ya. Eh, Materi yang pertama tadi saya berikan tentang cara melukis vektor dengan cara poligon, dengan cara jaran genjang. Itu kamu bisa lihat di materinya, itu bisa kamu lihat di buku kamu di halaman 24 gitu ya, 24 yang cara polygon dan cara jajaran genjang. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan untuk menentukan vektor resultan sebidang, ya. Kita akan coba menentukan ini. Saya slideshow-nya dulu. Oke. Nah, oke. Menentukan vektor resultan sebidang. Nah, gimana caranya? Ada dua metode untuk menentukan vektor sebidang. Ada dua metode, ya. Metode dengan cara apa? Yang pertama dengan cara metode grafis, yaitu menentukan vektor resultan dengan cara mengukur. Sebagaimana yang video awal yang sudah saya sampaikan, kita membuat dulu untuk bentuk gambarnya. Nah, ini ada vektor nih F1 nih ya, yang merah F1 ini bukan F2, F1 nih. Ini F1, yang biru adalah F2. Nah, arah vektornya itu sesuai dengan arah yang memang sudah ditentukan. Kalau memang di F1 arahnya ke kanan, kalau F2 itu ke atas, ya ke atas. Tidak boleh berubah. Misalnya kalau sana vektor yang F1-nya ini ke kanan, lalu kamu gambar ke sini ke kiri, nggak boleh. Karena sesuai dengan arah vektor yang sudah ditentukan. Nah, ini dengan cara jajaran genjang. Nah, di video ini merupakan adalah ujung apa pangkal ini. Ini merupakan pangkal. Yang ini adalah ujung, yang ini adalah ujung. Nah, pangkal dengan pangkal saling bertemu dengan F1 dengan F2. Nah, sudah bertemu, lalu kita tarik ke atas sini, lalu kita tarik garis. Nah, yang putus-putus ini kita hubungkan juga ke sini. Nah, jadilah jajaran genjang. Nah, ini namanya garis kuning ini merupakan resultan, maka tandakan R ini, ya. Ini berarti dia resultan. Sebentar saya rubah ininya. Ini namanya resultan. Nah, resultan itu adalah penghubung antara vektor F1 dengan F2. Lalu dia ada punya sudut. Sudutnya nih. Sudutnya nanti kita lihat apakah sudut berapa, apakah 30, apakah memang 45 dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita untuk menentukan vektor resultan sebidang ada dua metode untuk menentukan vektor. Yang pertama dengan cara metode grafis, menentukan vektor resultan dengan cara mengukur. Nah, di sini dirumuskan bahwasanya R sama dengan metode jaran genjang ya. Kalau saya segitiga yang poligon hanya F1 ditambah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat atau Fx kuadrat tambah F2 kuadrat. Tapi kalau untuk metode gagaran genjang itu rumusnya ini. Resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 kalikan F2 cos theta atau cos alpha. Nah, ini di sudutnya nih. Nah, F1-nya mana? F1 nih yang merah ini ya. Ini F1 ya. F1. Ini adalah F2. Lalu kalikan 2 kali F1 dengan F2. Contoh begini. Kalau seandainya ini adalah F2-nya itu adalah 4 misalnya. Ya, 4 gitu. Lalu nih F1-nya misalnya 4 juga. Ya. 4 juga. Sudutnya misalnya ini 30 derajat gitu ya. 30 derajat. Nah, ini tulisan agak kecil karena saya nggak pakai pointer. 30 derajat. Berarti masukin harganya. Kalau di sini adalah F1-nya berarti 4. Di sini berarti 4 gitu. Ya, 4 kuadrat. Ini 4 juga gitu ya. 4 kuadrat juga. Ini berarti ini 2, tetap tulis gitu ya. Ini 2, ini kalikan 4 lagi gitu. Ini kalikan 4 lagi. Nah, sudutnya 30 derajat ya. Ini setelah sini langsungnya 30 derajat.
gitu. Nah, nanti cos 30 tuh berapa? Setengah pas setengah akar 3 gitu ya, nanti lihat ya. Nah, setelah itu baru masukkan, tinggal kalikan aja semua, 4 kali 4, 4 kali 4, 2 kali 4 kali 4 cos 30. Nah, itu matematik ini urusannya ya. Nanti kita bahas jika ada soal yang berkaitan dengan ini. Nah, ini untuk mencari metode grafis, resultannya rumusnya adalah seperti ini. Nah, di buku kamu ada tuh. Itu di halaman 24 ada. Bisa dilihat sendiri di buku kamu halaman 24 itu ada yang resultan, tapi dia A kuadrat, B kuadrat, 2 kalikan A, sama aja nggak masalah. Ya mau dia A, mau kan F atau C sama aja. Yang penting rumusnya adalah dia kuat seperti ini bentuk rumusnya ya. Nah, terus gimana untuk mencari arah resultan gaya? Nih, mencari arah resultan gaya. Kita diminta sudutnya gitu. Berapa sudutnya? Rumusnya itu berarti R per R sin alfa. Nih, berarti R ini per S alfa. Lalu F1 sin alfa 1 gitu. Jadi yang mana yang F1 berarti yang ini nih. Ini bukan F2 ya. Ini adalah F1 ya. Ini adalah F1. Ya, ini F1. Yang merah itu F1 ya. F1. Lalu kalau F2 sama dengan F2 sin theta 2. Nah, kalau saya nanti diminta berapa F1, berarti yang kamu gunakan rumus ini aja. Gitu. Dengan resultannya misal diketahui gitu. Nah, berapa nih sudutnya dia? Kalau nanti berapa F2 berarti R per sin theta alfa sama dengan F2 per sin alfa 2 gitu. Nah, ini dia. Jadi kalau mencari resultan tergantung apa yang diminta. Nah, rumusnya seperti apa? Seperti ini. Nah, di buku kamu juga ada tuh di yang halaman 24 sama aja gitu ya. Tinggal kita lihat mau cari seperti apa. Nah, ini cara untuk mencari vektor resultan sebidang dengan metode grafis gitu. Terus gimana kalau seandainya yang cara yang kedua? Sebentar, saya ini kan ya. Lanjut, kita lanjut. Nah, dengan metode komponen vektor. Ini saya katasin dulu sebentar. Dengan metode komponen vektor. Nah, ini ada sumbu Y yang ini. Ini dia sumbu X gitu. Nah, mana komponen vektor? Komponen vektor ini. Ya. Ya. Hmm. Komponen ini namanya komponen vektor. Ini misalnya ada vektor F3 gitu. F3 ya. Ini F3, ini ada F1, ini ada F2 gitu. Nah, dengan menggunakan komponen vektor berarti semua itu punya sudut-sudutnya. Ini sudutnya misalnya sudut alfa. Nah, kalau yang untuk sumbu X ya, sumbu X selalu berkaitan dengan cos. Selalu menggunakan cos ini nih, ya. Kalau sumbu X itu cos. Kalau kemarin yang video yang pertama itu, kalau X itu pasangannya I apa J? Nah, pasangannya adalah dengan I. Kalau seandainya Y, pasangan adalah J. Nah, untuk metode komponen vektor, kalau seandainya dia itu mencari resultan gayanya, ketiga gayanya, berarti kita menggunakan sudutnya. Nah, kalau untuk Fx, kalau X itu selalu pasangannya dengan cos. Kalau dia sin, nih ke atas ini, selalu pasangan dengan sin. Nah, gitu juga. Ya. Nah, di sini nanti ada F3, ada F1, ada F2. Ya, nanti dilihat dalam soal-soalnya ya. Jadi, saya ulangi dulu. Kalau untuk X selalu berkaitan dengan cos, berteman dengan cos. Kalau seandainya Y, sumbu Y berkaitan dengan sin, selalu seperti itu. Nah, untuk mencari vektor resultan ketiga gaya ini, nanti rumusnya nih. Berarti F sama dengan F1 ditambahkan F2 ditambah dengan F3. Nah, F1-nya nanti berapa? Misalnya F1-nya itu 4 atau F2-nya itu 5, F3 itu 6. Kita lihat nanti dalam soal-soal. Nah, gimana bentuk resultannya? Berarti F sama dengan F2 kuadrat XI ditambah F2 Y kuadrat Y. Nanti kumpulkan dulu, cari masing-masing dulu. Masing cari-cari berapa sumbu X-nya, jumlah totalnya dengan pengalian seperti ini, lalu berapa di sumbu Y-nya, ya. Nanti dalam soal kita bahas. Ini kita bicara rumusnya dulu gitu. Nanti kalau udah ketemu totalnya sumbu X totalnya udah ketemu, sumbu Y itu ketemu, baru kita masukkan ke sini nih. Nih, kita masukin ke sini masing-masing.
untuk fx-nya berapa jumlah totalnya, nanti untuk fy-nya berapa totalnya. Nah, jadi kita cari masing-masing dulu, sumbu x-nya berapa jumlahnya, sumbu y berapa jumlahnya, ya. Itu untuk mencari vektor resultan ketiganya. Nah, untuk arah resultannya mencari sudutnya, ini ada tangan rumusnya biasa fy dibagi fx1 ya. Berarti y dibagikan x. Nah, ini merupakan untuk mencari vektor resultan sebidang. Tadi ada dua komponen ya, ada dua cara. Ada dengan metodenya metode vektor yang kedua ini, ada yang ini, ada juga tadi yang untuk yang kedua, yang pertama dengan metode grafis nih dia. Nah, nanti kita lihat dalam soalnya untuk mencari dengan kedua metode itu, apakah kita menyelesaikan dengan metode grafis atau dengan metode vektor. Nah, nanti kita lihat dalam soal-soalnya. Oke, untuk penjelasan tentang vektor mencari dengan cara metode grafis dan cara yang kedua gitu dengan cara vektor komponen vektor ini saya selesaikan sampai sini. Nanti kita coba dengan menggunakan soal-soal gimana cara menyelesaikan dengan cara metode vektor dan dengan cara metode yang pertama yang tadi gitu ya. Oke, saya rasa itu aja untuk penjelasan vektor. Nanti insya Allah kita berlanjut di video-video yang berikutnya yang nanti akan saya berikan. Nanti saya akan berikan dulu tentang mencari atau menghitung dari vektor-vektor yang memang digunakan, apakah dengan metode komponen vektor, atas skalar, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.